negara harus hadir di semua strata jalan yang ada, tidak hanya jalan nasional, sampai dengan anak-anak tempat nongkrong anak-anak muda, ya. Di samping kita hadir di situ, karena kan di Sulawesi Utara itu gemar yang namanya minuman keras, ya, ada yang namanya cap tikus. Ya, kita datang di sana. Kalau perlu kita minum sedikit. Anak sekolah kalau ketahuan bapaknya itu bukan, kalau ketahuan bapaknya PDI waktu itu, bisa naik kelas saja enggak boleh. Skors di sekolah saya pernah di SMP. Karena saya berdebat dengan salah satu guru saya yang adalah komisaris Golkar di kecamatan, saya diskors tidak boleh masuk. Ya, yang jadi masalah di sana karena provinsi ini kan sumber daya alamnya sebenarnya bagus. Pertanian khususnya, tambang dan lain sebagainya. Kan mayoritas provinsi kami, Sulawesi Utara, masih mayoritas petani. Ya, yang jadi masalah sekarang adalah infrastruktur tani secara keseluruhan. Iya, di sana kan terkenal dengan penghasilan cengkih, kelapa, coklat, vanili, dan lain sebagainya. Jadi yang jadi masalah di sekarang, kalau seandainya harga cengkih itu yang jadi andalan di sana atau kopra itu turun, itu kemudian tidak diprotek oleh kebijakan peraturan atau kebijakan pemerintah, masa terasa sekali bagi petani. Makanya sekarang perjuangan saya bagaimana masyarakat petani itu infrastrukturnya harus diperbaiki, jalan-jalan akses perkebunan, perlindungan mereka terhadap permainan harga dan lain sebagainya. Karena saya katakan akses pertanian seperti jalan, ongkos angkut pertanian itu jadi mahal karena jalan itu tidak baik. Makanya perjuangan saya di Komisi 5 itu bagaimana desa itu diberdayakan dengan berbagai program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat yang sebagian besar petani. Juga perikanan di sana potensinya sangat luar biasa karena kita kan sebagian besar di sana masih laut, apalagi berbatasan dengan negara lain. Ada perlindungan juga bagi masyarakat perikanan di sana. Memang betul masih ada yang beranggapan begitu, tapi makanya saya katakan saya bukan anti terhadap jalan tol, enggak. Karena itu juga penting menggerakkan roda. Perjuangan saya di sana bukan masalah jalan tol, ya. Latar belakang keluarnya Inpres 3 tahun 2023 ini salah satu adalah perjuangan, salah satu saya ada di dalamnya yang saya sampaikan ke Menteri PUPR itu. Karena saya bilang harus diperhatikan sesuai dengan undang-undang KPU-an, ya. Negara harus hadir di semua strata jalan yang ada, tidak hanya jalan nasional yang jadi kewenangan PUPR, apalagi jalan tol. Ya, untuk daerah-daerah tertentu jalan tol itu penting. Di Sulawesi Utara juga sudah ada. Tapi jangan lupa siapa yang bertanggung jawab infrastruktur di jalan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Sementara APBD mereka terbatas. Mungkin mereka bisa bikin jalan di luar jalan nasional di sana, jalan provinsi dan kabupaten, tapi apakah APBD harus dihabiskan di salah satu pembuatan jalan umpamanya, karena itu merupakan anggaran yang besar. Sehingga saya mendorong kementerian itu agar
hadir juga di jalan-jalan yang saya katakan tadi, di luar jalan nasional. Karena apa? Masyarakat di desa juga, walaupun di desa mereka membayar pajak, mereka membayar kewajiban mereka kepada negara. Maka keluarlah Inpres 3 tahun 2023, di mana APBN sudah bisa membuat jalan-jalan di luar jalan negara yang namanya janda, jalan daerah. Ya, interaksinya tidak selalu formal, ya. Tidak selalu formal, acara demi acara. Tapi kalau saya pulang ke dapil saya meluangkan banyak waktu dengan masyarakat-masyarakat di sekitar. Kebetulan saya punya kebun di daerah di luar Minahasa, ya, di mana saya berinteraksi di pasar, di tempat-tempat ojek, pangkalan-pangkalan ojek, di dunia olahraga. Kebetulan saya dulunya memegang beberapa ketua Pengda, pernah PASI, pernah bulu tangkis, saya juga pernah. Di mana kita bisa membaur termasuk acara-acara sosial. Kalau ada seperti orang Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, duka itu ada yang sampai 3-4 malam itu ada namanya malam penghiburan, jenazah belum dikubur, dan di situ tempat berkumpul masyarakat dari segala golongan di situ. Ya, di tempat-tempat seperti itulah yang menjadi tempat kita bersosialisasi ke bawah. Sampai dengan anak-anak, tempat nongkrong anak-anak muda, ya. Di samping kita hadir di situ, karena kan di Sulawesi Utara itu gemar yang namanya minuman keras. Ya, ada yang namanya cap tikus. Ya, kita datang di sana. Kalau perlu kita minum sedikit dan berikan pendidikan yang baik ke mereka. Silakan minum, tapi jaga diri, jangan buat keributan, dan itu dan mereka menerima itu. Jadi dalam strata segala kegiatan itu, apalagi ada undangan-undangan dan lain sebagainya, atau kegiatan ibadah, atau kegiatan kerohanian. Kebetulan kan saya pernah jadi ketua Priakombapa Sinode di sana, Gemim, di dominasi gereja terbesar kedua di Indonesia dan terbesar di Sulut. Saya pernah jadi ketua Komisi Priakombapa di sana. Ya, banyak aktivitas lah di segala lini termasuk kerohanian. Iya, pasti ada suka, ada dukanya. Ya, ada yang karena perbedaan pandangan politik, berdebat, bagaimana kita saling memberi argumentasi, tapi bagaimana juga kita menyapa warga masyarakat yang sejalan dengan kita. Ya, masalah-masalah nasional, masalah-masalah daerah itu seringkali kita, walaupun itu hanya di kelas sampai di pangkalan-pangkalan ojek, ya begitu. Ya, dulu kan kita di zaman Orde Baru disebut wong ciliknya itu kan, kita dulu kan disebut jangan pilih PDI karena itu apa? Partai orang miskin, partai sandal jepit, partai premanisme. Ya, jadi segala hal yang kecil-kecil dan buruk itu dialamatkan kita. Bahkan dulu ada yang bilang, jangan pilih PDI, karena itu partai komunis. Ya kan? Ada dulu kan yang sekarang berubah kulit jadi partai yang tidak mau menyebutkan dulu dia bahwa dia partai. Dulu kan disebut dua golongan dan dua partai dan satu golongan. Ya, iya, wong-wong cilik inilah yang dulu dimarginalkan sebagai orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang sandal jepit,
ya, yang ada di PDIP. Ya, seperti itulah, apalagi orang petani. Ya, dulu kan kalau mau jadi PNS harus buat pernyataan. Ya. Anak sekolah kalau ketahuan bapaknya itu bukan, kalau ketahuan bapaknya PDI waktu itu, bisa naik kelas saja enggak boleh. Skors di sekolah saya pernah di SMP. Karena saya berdebat dengan salah satu guru saya yang adalah komisaris Golkar di kecamatan. Saya diskors tidak boleh masuk mata pelajaran matematika waktu itu karena perbedaan latar belakang warna politik itu. Dan orang-orang seperti inilah yang memang orang-orang kecil itu yang disebut wong cilik di PDIP, iya kan? Itu Marhaen kan itu keluar dari mana Bung Karno menemukan seorang petani kecil waktu itu. Itu yang menjadi paham Marhaenisme yang kita kenal ada di dalam tubuh PDI Perjuangan sekarang. Ya, kalau DPR provinsi banyaklah bagaimana memperjuangkan masyarakat. Saya katakan tadi karena masyarakat petani yang banyak, bagaimana harga cengkih dulu di sana yang merupakan andalan Sulawesi Utara itu di zaman BPPC-nya itu, di zaman anaknya Pak Harto memegang, sampai cengkihnya ditebang 2.000 kilo waktu itu untuk dijual di pasaran begitu itu. Ya, monopolis. Bagaimana kita berjuang agar masyarakat itu tidak dirugikan dengan kebijakan-kebijakan sepihak waktu itu. Kemudian datang di sini, ya kali DPR provinsi banyaklah hal-hal yang boleh kami perjuangkan. Waktu itu juga kami memimpin menolak Sisdiknas yang ada unsur apanya itu, sistem pendidikan nasional yang menganaktirikan kebijakan-kebijakan lainnya, ya, yang identitas di Sisdiknas waktu itu kami tolak, kami datang di Jakarta. Dan yang sekarang di DPR RI, ya seperti yang saya katakan tadi, saya memperjuangkan dapil saya karena disumpah saya waktu pelantikan itu harus memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan. Seperti yang saya katakan tadi, karena di saya mayoritas petani, saya perjuangkan bagaimana petani boleh sejahtera berputar roda ekonominya. Yang kedua, yang saya perjuangkan ini bagaimana desa itu diberdayakan. Karena kan pemerintah di 2024 ini, ya, programnya adalah pengentasan kemiskinan. Nah, kemiskinan yang apalagi yang disebut kemiskinan absolut itu masih ada di desa kebanyakan. Umumnya ada di desa. Bagaimana desa itu diberdayakan ekonominya, tapi jangan lupa juga yang saya perjuangkan sampai saat ini, karena saya bermitra dengan Kementerian Desa, Transmigrasi, daerah tertinggal, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan para perangkat di desa, kepala desa, perangkatnya. Karena yang saya saksikan, karena saya orang desa, saya lahir di desa, itu pemerintah yang aktif bekerja 1x24 jam itu ada di desa. Ya. Ada orang keributan tengah malam, orang mabuk berteriak jam 2 subuh, perangkat desanya yang keluar, bukan bupatinya yang datang, bukan camatnya yang datang, perangkat desa atau kepala desanya. Ya, makanya saya berjuang agar supaya dana desa ini diperbanyak, lebih khusus untuk kesejahteraan para perangkat desa. Karena dulu kan Indonesia ini kan 80% mayoritas itu masih di desa. Bahkan Soekarno pernah mengatakan, ya, bapak proklamator kita, ya, kalau mau membangun Indonesia itu, bangunlah
dari desa, bangunlah dari bawah. Jadi itu yang saya perjuangkan sampai hari ini, bagaimana desa itu diberdayakan secara menyeluruh, khususnya juga para perangkat desa, karena kesejahteraan mereka di sana dengan dana desa 11%-nya itu, dana desanya itu lebih banyak kemarin untuk penanggulangan COVID. Sementara kepala-kepala desa itu yang mereka juga dipilih rakyat, pilih langsung, toh. Mereka itu hadir di acara-acara sosial tertentu, mereka harus, bukan harus ya, tapi memberi sedekah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ada undangan hari ulang tahun, ada duka, ada kawinan, ada syukuran. Mereka juga harus memberi di dalam envelope itu, walaupun tidak ada kewajiban ya. Tapi itu jadi budaya di dalam desa. Kemudian bagaimana dia mau menghidupi keluarganya kalau pendapatannya tidak? Makanya saya mengusulkan ada tunjangan untuk perangkat desa dan kepala desa itu yang harus dibiayai di APBN. Ya. Kenapa pendamping desa di dana desa? Ya, anggaran tahun 2022 dan 2023 kemarin tidak sampai 3 triliun lebih di Kementerian Desa, 1,5 triliun lebih itu habis di pendamping desa. Saya bukan tidak setuju pendamping desa, tapi silakan pendamping desa juga ada, tapi kasihan itu perangkat desa dan kepala desanya itu tidak diberikan porsi yang cukup besar di dalam anggaran di Kementerian PDT tersebut. Itu perjuangan saya yang tidak akan berhenti di Komisi 5. Ya, salah satu usulan saya ke kementerian ini agar dana tunai langsung itu, ya, yang dulu keluar karena COVID itu sudah dialihkan. Sekarang kan sudah bukan zaman COVID lagi, sekarang sudah endemi, kan? Kan presiden sudah mencabut itu masa adanya COVID. Saya katakan pindahin saja ke tunjangan ke perangkat desa atau ke kepala desa, ya, karena kecil sekali, atau alihkan ke program fisik. Karena dana desa juga dilarang mengambil dana desa untuk pembangunan umpamanya kantor desa, balai desa dan lain sebagainya. Makanya mungkin ini menjadi usulan bagi fraksi PDI Perjuangan karena ini juga strategi secara politis. Saya selalu, apakah reses atau tidak reses, sepulang daerah saya banyak berjumpa dengan kepala desa. Bahkan kepala-kepala desa datang sendiri ke saya. Bagaimana pengeluhan-pengeluhan mereka terhadap situasi kondisi desanya. Bahkan saya mendengar, saya sangat mendukung, ya. Saya sangat mendukung waktu pandangan fraksi terhadap APBN 2024 itu sangat menarik, dan itu luar biasa. Ada fraksi yang mengusulkan 5 miliar dana desa mereka usulkan. Saya mendukung sekali itu, dan mudah-mudahan ini dicermati oleh fraksi PDIP, ya, karena ini juga jangka panjang. Karena sebagian besar masyarakat kita kan masih hidup di desa. Saya sangat setuju. Kalau 5 miliar dialokasikan ke dana desa, saya sangat setuju. Ya, demi apa yang saya perjuangkan itu luar biasa. Tapi nanti mungkin ada yang beranggapan begini, apakah menteri atau teman lain, duitnya mau ambil dari mana? Ya, saya bilang, loh, rasio utang kita kan masih positif. Utang ke negara lain, yang penting utangnya jelas untuk siapa, untuk komitmen apa. Bukan kita mengutang itu kemudian
seperti kata Hasim dulu waktu Sumitro dulu, ya Menko Ekuin dulu waktu Orde Baru, 35% APBN kita dicuri, dikorupsi. Saya bilang rasio utang kita terhadap pendapatan negara kita kan masih positif. Itu Menteri Keuangan yang bilang, ngutang untuk membantu apa yang diperjuangkan 5 miliar untuk satu desa gitu.